kerang itu nggak terhingga ya, karena saya sendiri juga misal ngumpulin jenis ini, tapi ternyata banyak, mungkin bisa ribuan atau jutaan jenis kali ya. Kalau yang kita gunakan itu saya juga nggak ngitung ya, pokoknya dapat limbah apapun atau cangkang kulit apapun, itu pasti kita olahnya lebih dari 200 jenis kayaknya ya, lebih dari 200 jenis. Semua jenis kerang bisa diolah, jadi nggak ada batasan harus kerang ini, bisa kerang A, kerang B gitu, nggak ada. Jadi semua jenis bisa kita olah, pokoknya gitu aja. Pertama kali itu dari daratan ya, rumah makan seafood, restoran seafood. Terus kedua itu kita dari nelayan. Sebenarnya sih kalau dari nelayan tuh nggak begitu banyak ya hasilnya, rata-rata itu adalah cangkang yang memang limbah rumah tangga, maksudnya yang memang kita makan gitu ya, itu yang paling banyak ya di daratan sih sampai saat ini gitu. Selalu ada ya, karena memang kan kerang juga dibudidaya, jadi nggak akan ada habisnya kalau kerang, dan memang jenis kerang yang kita olah itu jenis kerang yang dikonsumsi gitu. Indonesia Timur tuh paling banyak, terus kita juga ada kalau di lokalan yang dekat tempat tinggal tuh di Banten sama di Kepulauan Seribu. Luar biasa ya, potensi pasarnya ini masih luas banget karena memang belum banyak juga yang mengolah cangkang kulit kerang ini jadi produk kerajinan yang punya nilai ekonomi. Jadi masih banyak yang belum paham, tapi dengan seringnya pelatihan ya, sering adanya edukasi dari pemerintah ya. Terus juga kita juga buka pelatihan mandiri, dan alhamdulillah sekarang sih semakin banyak, tapi pasarnya masih luas banget deh gitu. Kalau saya ya di Citra Handicraft itu pasarnya kita lebih pasar souvenir ya, ke perusahaan, nikahan, terus juga pokoknya lebih ke souvenir yang memang pesennya itu dengan kuantiti yang banyak gitu. Terus juga toko-toko souvenir yang ada di pesisir pantai. Jadi mulai dari Papua sampai Pulau Jawa, alhamdulillah kita ada beberapa sub ke sana. Kalau lampu-lampu sih domestik juga masih banyak banget ya, masih banyak banget. Dulu memang sempat ada yang pesen, tapi kita nggak langsung ya, jadi dia misalnya pesen produk kerajinan Indonesia, dia kirim misalnya ke Amerika atau ke Eropa. Jadi kalau untuk pemesanan langsung, ngurus-ngurus dokumen saya belum pernah, tapi melalui trading ya gitu. Menarik banget ya, karena kalau dihitung dari margin keuntungannya itu memang luar biasa, malah lebih dari 100% ya. Karena memang lebih ke seni dan etniknya itu, jadi nggak bisa ditakar. Misalnya dengan modal sekian kita cuma nambahin misalnya 20% gitu, tapi hampir rata-rata tuh hampir semua tuh 100% ke atas. Kalau untuk pemotongan kerang itu kita memang rakit sendiri, jadi di pabrik mana juga nggak ada yang buat. Memang komposisinya itu kita belajar dari misalnya mesin gurinda yang besar pakai dinamo. Jadi kita ngerakit sendiri deh intinya gitu kan, karena memang kebutuhannya itu beda dan nggak semuanya juga membutuhkan kan. Kalau misalnya pabrik kan itu jual mesin gurinda semua sama gitu kan, kalau kita nggak, kita lebih pesennya itu ke bengkel bubut yang memang kita bubut sendiri mesinnya gitu. Jadi ada ukurannya supaya kita potong itu sama ya, ketebalannya itu ada memang udah kita atur tuh jaraknya, kalau mau tipis sekian, jadi mau potongan seapapun ketebalannya itu nggak berubah gitu. Jadi memang kita udah ciptakan itu memang ini mungkin lah sesempurna mungkin, walaupun memang belum sempurna gitu ya. Jadi ketika pemotongan kerang pun kita ada penyedot debunya juga, karena memang kan debu halusnya itu dia nggak jatuh tapi dia bertebaran ke ke udara ya. Nah ini memang harus diperhatikan saat pemotongan kerang, itu harus menggunakan masker misalnya, dan harus ada penyaring debunya gitu. Jadi supaya kita aman, debu yang beratnya jatuh ke bawah, yang kecil-kecilnya itu bisa kesedot sama vakum. Dan itu udah saya rancang juga. Bisa dijadiin 5 jenis potong. Satu jenis kerang itu bisa ujungnya aja yang dipakai, nanti dibelah lagi. Modelnya tuh banyak deh, mau di model apa, yang penting jenisnya dipotong, karena setelah dipotong ternyata dalamnya itu lebih menarik banget gitu.
Pencucian kerang itu pertama bahan atau alatnya dulu. Kalau alatnya kita baskom aja ya, keranjang. Terus kalau bahannya apa yang kita gunakan itu menggunakan HCl sama kaporit dan juga air bersih. Itu aja sih yang kita gunakan. Perbandingannya kalau HCl itu 1:2 liter. 1 liter HCl banding 2 liter air. Kalau kaporit misalnya 1 ons kaporit yang bubuk itu bisa sampai 3-4 liter air. Nah, pencucian juga itu kita bisa melakukan dengan manual dan juga bisa menggunakan dengan mesin. Contoh misalnya kayak jenis kulit kerang simping itu kan banyak, jadi kita bisa menggunakan molen. Molding itu cetakan ya. Jadi sebelum kita mencetak fiber, kita harus buat moldingnya dulu. Jadi semacam model pertamanya gitu. Itu yang dibuat dulu, baru nanti bisa dicetak lebih banyak lagi. Jadi molding itu semacam ya alat atau cetakan. Bikin molding, bahan-bahannya itu kita menggunakan pertama serat matte, resin, terus katalis, juga mirror glass untuk menteganya ya. Jadi kalau bikin bolu itu kan harus pakai mentega biar copot. Nah, bikin fiber itu juga harus menggunakan mentega, namanya kita bilangnya tadi mirror glass. Nah, terus juga mau awet bikin molding bisa menggunakan kalek, juga pewarnaan. Jadi kenapa harus dikasih warna? Karena untuk membedakan mana hasil cetakan yang sudah kering, mana yang belum. Jadi karena kan kalau fiber itu dia warnanya putih. Kalau misalnya kita nggak kasih warna moldingnya, itu nanti bingung mana ngebedainnya gitu. Tapi kalau misalnya dikasih warna, kita bisa lihat ini udah kering baru dicokel gitu. Karena kita pengrajin ya, jadi pengrajin seni juga, jadi ya sedapatnya aja kalau untuk molding. Tapi banyak kan juga yang custom design. Misalnya saya pernah bikin lampu model badak gitu kan, ada yang pesan model badak saya buat, ada yang model ikan pari saya buat juga gitu. Jadi kalau untuk inspirasi kadang-kadang dari customer sendiri memang yang mereka punya ide gitu. Sebenarnya nggak jauh beda dengan cara membuat molding. Ya, yang membedakan kalau membuat molding itu pakai kalek, kalau membuat fiber resinnya itu nggak menggunakan kalek. Jadi cukup dengan matte, serat matte, terus resin, terus juga katalis, sama mirror glass sudah cukup, nanti tinggal dikuas-kuas. Kalau tahapannya biasanya mau didesain dulu, mau bentuknya seperti apa, maksudnya desainnya mau seperti apa. Nanti kan bisa digambar atau kita bisa mendesainnya dulu. Terus nanti tinggal ditempel aja. Kalau penempelan gampang, cukup menggunakan lem tembak, terus tempelin aja. Nah, tapi finishingnya menggunakan resin lagi supaya apa? Supaya kuat. Jadi menguatkan, mau dicuci, mau apa, dia nggak akan copot kalau sudah finishing dengan menggunakan resin juga. Kalau fermentasi kerang itu kita menggunakan kerang simping. Bahan kimianya menggunakan H2O2 gitu. Jadi untuk jenis laminasi. Jadi fermentasi itu lebih jenis ke laminasi, tapi memang prosesnya panjang. Kerangnya paling murah, tapi memang prosesnya panjang. Dia harus dipanggang dulu, di oven dulu sampai berubah warna jadi gold. Terus kalau mau difermentasi itu juga hanya dicelupkan aja, diangkat langsung diendapkan lagi sehingga nggak ada udara, kita tutup. Nanti berubah warnanya menjadi putih dan lembek gitu, baru kita bisa gunakan. Kalau proses fermentasi kan hanya jenis kulit kerangnya aja, tapi untuk ditempel di media mana aja bisa selain lampu. Jadi setelah diendapkan selama 1 malam dan dia zat kimianya juga sampai hilang ya kan, dan berubah warna jadi warna putih dan dia lunak. Nah, itu bisa dibentuk-bentuk tuh. Mau bentuknya misalnya bulat, bentuknya kotak, medianya apa, nanti bisa dicopot. Cara penggunaannya atau cara pengerjaannya bagaimana, dia cuma cukup ditempel lem aja, terus nanti dijemur. Kalau udah kering dia copot sendiri dari moldingnya. Jadi kalau molding untuk fermentasi atau laminasi itu apa aja bisa. Beda dengan kalau lampu ya, dia harus ada cetakannya sendiri. Kalau finishing laminasi ada juga, sama finishingnya seperti finishing lampu dengan menggunakan resin dan katalis. Jadi hasilnya dia nanti rata. Cuma kalau laminasi itu banyak ngamplas. Jadi misalnya satu jalan resin ngeresin ya, nanti nunggu kering, diamplas lagi,
baru diresin lagi, baru hasilnya kelihatan lebih mengkilap. Alat dan bahan, kalau untuk alatnya dia cukup tang dengan glue gun, itu alat. Tapi kalau untuk bahannya itu pertama adalah kerang, kedua kawat, ketiga ya lem lilinnya, terus aplikasi ornamen daun plastik. Jadi itu bisa digunakan. Itu aja sih bahannya kalau untuk buat buket. Proses pembuatan bunga kerang itu pertama yang harus diawali itu si kawatnya ini harus dilem dulu menggunakan glue gun yang sudah panas, terus tempel kerang. Nah nanti dia membentuk kelopak dulu. Setelah membentuk kelopak dia terus muter sampai mekar. Nah untuk tahapan kerang mekarnya itu sesuai aja yang kita inginkan. Mau semakin mekar ya semakin banyak kerang yang digunakan. Tapi kok misalnya saya maunya kuncup aja, berarti sedikit gitu. Nah setelah jadi bunga mau diwarnakan tinggal disemprot aja. Tapi kalau misalnya mau natural ya nggak usah diapa-apain, paling finishing dengan menggunakan batu alam yang clear gloss. Kalau tahapan akhir itu sebenarnya tinggal bagaimana kita merangkai. Nah untuk teknik merangkai itu kan juga kita nggak punya keahlian khusus ya. Biasanya kita kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi bisa searching di Google gimana sih cara menyusun rangkaian bunga yang bagus gitu kan, tahapannya seperti apa. Sebenarnya itu aja sih. Sekarang hampir semua sih buket kerang itu bisa ratingnya bisa ngalahin dari bunga plastik ya, karena memang pertama lebih awet dan lebih unik. Terus sekarang juga banyak souvenir pakai bunga, mungkin cuma satu tangkai dikasih pot tuh bisa jadi souvenir. Kalau untuk kalung, alat dan bahannya, alatnya itu cuman menggunakan tang aja. Tapi kalau mau variasi bisa mesin pemotong kerang. Tapi kan mesin pemotong kerang itu mahal ya harganya. Jadi cukup dengan menggunakan tang, terus glue gun, itu alatnya. Nah untuk merangkainya ya gampang aja, simple aja. Kita kasih misalnya aplikasi apa sih yang bisa nempel di kerang gitu, misal aksesoris apa. Jadi tetap harus ada aksesoris penunjang lainnya supaya lebih cantik, nggak monoton kerang aja. Jadi gimana nih perpaduan misalnya kayu-kayuan atau mute-mutean dengan kerang itu jadi lebih menarik lagi gitu. Jadi harus bisa mengcombine. Nah untuk cara mengcombine-nya gimana ya, memang kita harus lihat-lihat dulu apa sih yang lagi tren di masyarakat, jenis kalung seperti apa, bisa nggak ya dari kerang seperti ini. Jadi kita banyak proses uji cobanya dulu, baru misalnya setelah berhasil baru lempar pasar. Nah kalau buat bros itu pertama alatnya cukup dengan menggunakan glue gun aja lagi. Terus bahannya itu kulit kerang. Alasnya saya biasa pakai alas simping karena sebagai alas tuh bisa digunting-gunting kan kalau kerang simping. Terus tinggal ditempel-tempel deh pakai lem glue gun itu, jadi selesai. Jadi paling pengerjaannya sekitar 3 menit kali. Wah polanya kita kalau dihitung-hitung pernah saya buat sampai 50 desain. Tapi kalau dari satu jenis kerang itu aplikasinya bisa lewat lampu, bros, bunga gitu. Jadi kalau kerajinan kerang itu dia modelnya cuman tekniknya itu cuma penempelan aja. Jadi mau di media mana aja dia bisa tetap kelihatan lebih cantik gitu. Kalau teknik itu kan teknik mendesain ya. Kalau mendesain itu kan kita juga nggak bisa yang harus kayak begini. Kalau desain itu rata-rata memang dari inspirasi atau permintaan dari konsumen. Tapi kalau untuk mendapatkan desain yang bagus ya memang harus belajar melihat. Misalnya gini, saya suka sama kotak tisu misalnya. Saya suka kotak tisu, bisa nggak ya pakai kerang? Buat tempat tisu seperti misalnya saya lihat, desainnya seperti apa, jenis kerangnya kira-kira yang cocok apa gitu. Nah nanti bisa
aplikasikan bisa mirip gitu.